Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kabar baik yang kita dengar, LRT Jabodebek fase 2 dalam tahap kajian kelayakan ataupun feasibility study, dan Agustus ini diharapkan dapat selesai sehingga nanti apabila hasilnya positif untuk dilanjutkan, maka berikutnya bisa masuk ke tahap penyiapan proyek dan mulai konstruksi. Selain itu, jumlah penumpang LRT Jabodebek telah mengalami peningkatan. Dari Januari hingga Mei, LRT Jabodebek telah mengangkut 10,5 juta penumpang. Nah, untuk yang fase 2 sebenarnya itu memperpanjang yang saat ini baru sampai Harjamukti di Cibubur ke arah Bogor yang melewati Gunung Putri, Sentul hingga ujungnya berada di Baranang Siang. Kita akan melihat video sebelumnya tentang kepadatan para penumpang di dalam rangkaian LRT Jabodebek. Kita berada dalam rangkaian LRT Jabodebek dari arah Bekasi menuju ke Duku Atas BNI, dan yang kita lihat di sini para penumpang cukup padat dan cukup banyak ya, dikarenakan memang moda transportasi ini telah menjadi salah satu sarana transportasi yang dipergunakan warga Bekasi, warga Cibubur untuk menuju ke pusat kota Jakarta. Meskipun secara tarif LRT Jabodebek lebih tinggi dibandingkan dengan KRL, namun masyarakat menggunakan moda ini untuk dapat sampai ke perkantoran atau juga ke tujuan yang diinginkan lebih cepat tanpa harus bermacet-macet menggunakan kendaraan pribadi. Di awal pengoperasian sempat ada berlaku tarif RP1 ataupun tidak ada tarif ya di masa promo, dan itu cukup banyak para penumpang yang menggunakannya. Kemudian ada yang pesimis pada saat tarif dibuat menjadi normal yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan KRL, LRT Jabodebek akan sepi. Kenyataannya saat ini LRT Jabodebek telah mengangkut 2 juta penumpang di bulan Januari kemarin. Dalam artian hampir 100.000 penumpang di setiap harinya. Lalu apakah langkah-langkah yang diambil untuk dapat melayani penumpang yang terus meningkat? Nah, di sini sebenarnya LRT Jabodebek akan ada penambahan rangkaian kereta. Dioperasikan 20 trainset saat ini, kemudian akan ditambah menjadi 24 di tahun 2025. Trainset ini bukan trainset ataupun rangkaian kereta yang diimpor atau juga dibeli atau dibuat kembali oleh PT Inka, tetapi adalah trainset yang memang sudah ada sejak awal, yaitu 31 trainset keseluruhan. Kemudian akan dioperasikan nanti secara maksimal 27 trainset. Ada 4 trainset ataupun rangkaian kereta sebagai cadangan ya, apabila ada rangkaian yang mungkin mengalami kerusakan atau harus diperbaiki atau dalam tahap pemeliharaan. Nah, nanti pada tahun 2026 barulah keseluruhan trainset yaitu 27 rangkaian kereta dioperasikan sesuai dengan rencana dan target yang hendak dicapai ya pada awal pengoperasian. Kita belum tahu apakah nanti pada tahun 2026 ternyata harus dioperasikan lebih dari 27 trainset, karena yang kita lihat sekarang headway kereta itu adalah di 10 menit ya kan, dan jumlah penumpang yang diangkut tadi 80.000 penumpang setiap harinya. Atau nanti pada saat ternyata 2026 LRT Jabodebek diperpanjang sampai ke arah Bogor, ini yang masuk fase 2 ke Baranang Siang atau juga ke arah lainnya, sehingga dibutuhkan trainset ataupun rangkaian kereta untuk melayani penumpang di jalur baru tersebut. Walaupun ada pemberlakuan GPK 2025 ataupun grafik perjalanan kereta yang baru, di mana akan ada penyesuaian yang dilakukan terhadap jadwal-jadwal kereta ya agar lebih optimal, LRT Jabodebek itu tidak termasuk dalam perubahan tersebut. Pada fase 2 nantinya akan ada 2 jalur yang diperpanjang. Yang pertama yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu dari arah Cibubur sampai ke arah Baranang Siang yang ada di Bogor. Walaupun harapan-harapan masyarakat ya, itu ada yang menginginkan sampai ke arah Ciawi, ada juga yang menginginkan sampai ke arah Cilengsi. Kemudian untuk yang kedua itu adalah yang dari Duku Atas sampai ke Palmerah.
Apabila jalur fase 2 ini selesai, tentu kita harapkan dapat mengurangi dari penggunaan kendaraan pribadi menuju ke pusat kota Jakarta, yang tentunya juga dapat berdampak pada berkurangnya polusi. Nah, pencapaian-pencapaian dari peningkatan jumlah penumpang itu kita bisa baca di media. Saat ini bahkan sampai 114.000 penumpang setiap harinya. Namun yang kita lihat memang penumpang itu ya paling banyak itu ada di pagi hari dan juga di sore hari. Ini membuktikan para pekerja yang datang dari luar Jakarta menuju ke pusat kota, kemudian kembali di sore hari ke luar kota Jakarta. Untuk ke sisi timur dari Jatimulya belum ada rencana perpanjangan di fase 2, walaupun masyarakat yang ada di sekitar Tambun ya ke arah Cikarang tetap mengharapkan area tersebut dapat terjangkau oleh jaringan-jaringan transportasi massal yang baru. Nah, sebenarnya untuk Bekasi, untuk yang Cibitung, Cikarang, itu akan dijangkau oleh MRT fase 3 yang pembangunannya kemarin sudah sempat di groundbreaking, hanya saja belum ada gebrakan lagi ya prosesnya saat ini. Nah, jaringan LRT Jabodebek yang dioperasikan saat ini dibangun dari tahun 2019 dan dapat beroperasi di tahun 2023. Nah, jaringan ini dari Duku Atas sampai ke arah Bekasi, yaitu di Jatimulya. Sebenarnya sudah masuk ke Tambun Selatan. Nah, ini yang diharapkan Jatimulya bisa diteruskan lagi ke arah Cibitung, ke arah Cikarang. Kemudian untuk jalur yang ke arah Cibubur itu juga sama ya, dilakukan secara serentak dari Duku Atas tentunya karena jaringan tersebut sharing secara bersama dengan jaringan ke arah Bekasi ataupun Bekasi Line dan Cibubur Line sampai ke Cawang. Dari Cawang, stasiun tersebut ada cabangnya, yang satu ke arah Bekasi dan satu lagi ke arah Cibubur, melewati Taman Mini, Kampung Rambutan, Ciracas, dan Harjamukti. Nah, perpanjangan jalur dari Harjamukti sampai ke arah Bogor itu kurang lebih 23 km. Diharapkan setelah kajian selesai dan dapat persetujuan dari semua pihak pelaksana, maka dapat dilanjutkan dengan pelelangan proyek misalnya dan juga konstruksi awal dari pembangunan LRT Jabodebek. Sedikit kita melihat untuk LRT Jabodebek sendiri itu nantinya juga akan terhubung dengan LRT Jakarta fase 1C ya. Yang sekarang dibangun LRT Jakartanya adalah dari arah Velodrome karena itu adalah stasiun paling akhir dari Pegangsaan 2. Nah, Velodrome ini di fase 1B itu akan sampai di Manggarai jaringannya pada tahun 2026. Di akhir 2026 dan beroperasi nanti mungkin di awal 2027. Nah, secara rencana mudah-mudahan 1C dapat juga dilanjutkan dari Manggarai sampai ke arah Duku Atas dan terintegrasi. Sehingga secara keseluruhan dari selatan itu menuju ke utara bisa ke Duku Atas terlebih dahulu. Kemudian menyambung LRT Jakarta sampai ke arah Pegangsaan 2. Sedangkan untuk jalur Harjamukti ya yang ke arah Bogor, rencananya itu akan berada di atas tanah ataupun layang. Jadi tidak berada di underground ataupun di bawah tanah. Lokasi-lokasi yang dilewati lumayan strategis ya. Mulai dari arah Harjamukti tadi, di sini ketemu dengan sirkuit Sentul, kemudian Sentul Selatan dan juga Baranang Siang. Kemudian di Bogor sendiri itu sudah ada rencana untuk membuat tram ya, sehingga nanti bisa terintegrasi dengan jalur tram di dalam kota Bogor. Nah, terusan yang fase 2 lagi itu dari Duku Atas sampai ke Palmerah. Dan Palmerah sendiri kalau kita lihat di sini juga ada terusannya ke GBK dan berakhir di Senayan. Di Senayan sebenarnya bertemu lagi dengan MRT Jakarta. Sebenarnya menurut rencana besar ya ini hanya perkiraan, mungkin bisa dapat direalisasikan atau
bisa dipercepat, bisa juga diperlambat. LRT Jabodebek sendiri yang dari arah Palmerah itu lagi diteruskan sampai ke arah Tomang, Grogol, Pesing, Rawa Buaya, Kamal Raya, kemudian menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Yang kita ketahui Bandara Soekarno-Hatta saat ini tersambung menggunakan kereta bandara dan jaringannya sendiri yaitu dari bandara disambungkan lagi ke jaringan kereta KAI KRL yang ke arah Tangerang. Nah, ini adalah secara keseluruhan yang mudah-mudahan bisa lebih cepat dari 2040 karena Jakarta sendiri sudah sangat membutuhkan moda transportasi massal bersama area yang ada di sekelilingnya ataupun kota-kota satelit seperti Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor. Di media Radar Bogor, di sini dapat kita lihat informasi tentang kajian yang sedang dilakukan untuk fase 2 penyambungan jalur LRT Jabodebek dari Harjamukti menuju ke Baranang Siang dengan panjang 23 km. Kalau ini dapat terrealisasi ya, maka warga Bogor akan punya pilihan transportasi lainnya menuju ke Jakarta selain dari KRL yang sudah sangat padat dengan jalur yang bergabung dengan para penumpang yang ada di sepanjang jaringannya yaitu Bojonggede, kemudian Citayam, Depok, Pasar Minggu, dan seterusnya. Sesuai dengan informasi tadi, jalur LRT yang nanti selesai ya sampai ke Baranang Siang itu akan terintegrasi dengan Bogor Tramway. Jadi ada jaringan tram di dalam kota Bogor yang mungkin juga dalam tahap kajian. Saat ini kita belum dapatkan informasi ataupun rencana yang lebih real untuk tram tersebut. Jaringan ini juga akan membawa manfaat bagi para pengguna moda transportasi yang ada di sepanjang jaringan Harjamukti ke Baranang Siang. Mungkin para penumpang yang tinggal di sekitar Sentul yang tadinya membawa kendaraan pribadi menuju ke pusat kota Jakarta bisa pindah moda transportasi dengan waktu yang lebih terukur. Sebenarnya waktu tempuh untuk LRT Jabodebek dari Harjamukti menuju ke Duku Atas adalah di 35 menit sampai mungkin di 40 menit. Nah, dengan tambahan jalur sampai ke Baranang Siang, ya mungkin sekitar 1 jam lebih ya. Paling tidak dapat mengurangi kepadatan lalu lintas dari pengguna kendaraan pribadi dan lebih terukur waktu sampai di Duku Atas. Di seberang kita ini adalah jalur LRT Jabodebek yang sudah selesai dan sudah beroperasi dari arah Kampung Rambutan menuju ke arah Ciracas dan sampai di stasiun paling akhir yaitu Harjamukti. Perpanjangan jalur ya nantinya apakah akan menambah rangkaian kereta ya karena jalurnya sendiri sampai ke Bogor ditambah 23 km lagi. Tentu membutuhkan rangkaian yang baru ya karena kalau harus menggunakan rangkaian yang sekarang dengan jumlah 31 trainset maka waktu tunggu akan menjadi jauh lebih lama. Ditambah lagi untuk trainset yang sekarang yang beroperasi ya, itu juga masih kurang. Mudah-mudahan dapat dioptimalkan dengan penambahan trainset baru ataupun rangkaian kereta baru di mana para penumpang terutama di pagi hari lebih nyaman ya pada saat menaiki rangkaian kereta ini menuju ke pusat kota Jakarta. Total trainset ada 31, kemudian rencana akan dimaksimalkan sampai 27 trainset. Mungkin sekarang kurang dari 27 ya. Dan dengan begitu maka waktu tunggu kereta dapat lebih dipersingkat. Tentu perjalanan menjadi lebih cepat. Rangkaian kereta yang kita bisa lihat di sisi kanan atau di seberang ini adalah buatan Inka trainsetnya. Jadi sudah buatan dalam negeri, kemudian memang di awal sempat mengalami permasalahan
kemudian dilakukan improvement ya agar lebih baik lagi, dan saat ini sudah melayani para penumpang dengan baik. Konstruksi yang dipergunakan nanti adalah konstruksi layang, sama dengan halnya yang ada sekarang di seberang, dikarenakan lahan yang akan dipergunakan ya, ini adalah lahan terusan yang ada di pinggir tol. Tentunya bekerja sama dengan pengelola jalan tol agar dapat proses pembangunannya berjalan lancar. Yang jelas karena lahan ini sudah ada, maka proses pembangunan dapat lebih cepat lagi. Karena kalau harus melewati rumah-rumah penduduk, tentunya akan memakan waktu lama. Yang pertama, membebaskan lahan yang sebelumnya juga harus melakukan komunikasi, publikasi ya dengan masyarakat setempat. Ini adalah stasiun paling akhir yang ada di Cibubur Harjamukti. Di ujungnya terdapat stabling area ataupun tempat parkir rangkaian kereta yang ada atapnya. Nah, rangkaian kereta di sini juga dapat melakukan pindah jalur ya ataupun manuver agar bisa kembali ke stasiun Harjamukti dan nantinya berada di platform keberangkatan. Baik, kita sudah sampai di sekitar Baranang Siang. Berarti nanti stasiunnya akan berada di seberang ini, ya, di seberang kanan atau di seberang kiri. Kita belum tahu. Kalau kita ikuti jalur yang ada itu berada di sisi barat, maka akan muncul di seberang kanan. Ya, karena kalau di kiri berarti harus crossing dengan jalan tol. Dan apakah akan terintegrasi dengan terminal bis Baranang Siang? Ini yang belum diketahui. Yang jelas ujungnya berada di sekitar sini. Kalau terintegrasi tentu akan lebih baik lagi, memudahkan penumpang yang turun di terminal Baranang Siang ya, menaiki rangkaian kereta menuju ke Jakarta. Indah ini. Waris. Bogor sendiri yang kita perhatikan untuk di lingkar Kebun Raya itu masih terjadi kepadatan arus lalu lintas. Dan biasanya ada angkutan-angkutan kota yang parkir ya, ngetem di sekitar gerbang yang menuju ke Pasar Surya Kencana. Kemudian juga adanya penyeberangan orang dari Kebun Raya, akses Kebun Raya ke arah Pasar Surya Kencana. Nah, dengan adanya tramway tentu mungkin penggunaan kendaraan pribadi di dalam area Kota Bogor dapat berkurang. Atau juga mungkin angkutan-angkutan umum yang cukup banyak ya, angkutan kota, bisa dioptimalkan lagi jalur-jalurnya sehingga tidak bertumpuk ataupun banyak yang berada di jalur lingkar Kebun Raya Bogor. Nah, Kebun Raya di mana? Ini di depan, dan area ini sudah satu arah selingkar Kebun Raya, yaitu sama dengan arah Jarum Jam. Lingkar Kebun Raya sendiri itu sudah memiliki trotoar yang cukup bagus dan banyak dipergunakan oleh masyarakat saat ini untuk berolahraga. Nah, jembatan yang ada di sini itu sebenarnya sudah dilebarkan. Kemudian sudah jauh lebih lancar ya arus lalu lintasnya. Namun bottleneck-nya ada di depan, di dekat gerbang Pasar Surya Kencana atau di dekat akses ke Kebun Raya Bogor. LRT Jabodebek sendiri berarti lebih banyak mungkin ya nanti dipergunakan oleh warga-warga yang berada di sekitar Tajur atau juga warga-warga yang ada di Bogor Selatan. Baik, selain dari LRT Jabodebek, ternyata pemerintah juga punya rencana untuk membangun SkyTrain. SkyTrain itu nanti direncanakan untuk menghubungkan ya stasiun-stasiun transit dari LRT Jabodebek misalnya, dan juga MRT Jakarta. LRT Jabodebek yang berada di Cibubur itu ada rencana untuk diperpanjang
SkyTrain ya ke arah Cilengsi, Jonggol, sehingga bisa menjadi feeder untuk menuju ke Jakarta menggunakan LRT Jabodebek di Harjamukti. Nah, satu lagi adalah SkyTrain yang di Tangerang Selatan. Nantinya para pengguna yang ada di Tangsel ya ataupun mungkin Tangerang yang dekat dengan Tangsel bisa menggunakan SkyTrain menuju ke arah Lebak Bulus dan menaiki MRT Jakarta dari sana menuju ke pusat kota Jakarta. Namun kembali lagi ini harus dikoordinasikan dan dikerjasamakan dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah ya, karena ada anggaran yang harus disiapkan. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.